Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok M, mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Heru Prasetyo, Shum MPD, ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Analisis Daya Dukung Sektor Perairan dalam Pengelolaan Wisata dan Margo Tirto di Kecamatan Gisting. Namun sebelum itu, izinkanlah kami untuk memperkenalkan anggota kami. Yang pertama, ada Andin Gustari dengan NPM 2017061030. Yang kedua, ada Nismala Bintang Pinasti dengan NPM 2017061031. Dan ada saya sendiri, Rivaldik Balyadiansyah dengan NPM 2017061027. Nah, selanjutnya untuk Andin dipersilahkan untuk memulai presentasi. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang masalah. Perairan adalah suatu kumpulan massa air pada suatu wilayah tertentu, baik yang bersifat dinamis seperti laut dan sungai maupun statis seperti danau. Bendungan atau dam irigasi sebutan tak asing bagi para petani di Lampung, karena sebagian besar pertanian mereka bergantung pada pengairan. Salah satu bendungan yang cukup dikenal dan kini menjadi destinasi wisata di Tanggamus yaitu wisata Margo Tirto. Bendungan peninggalan Belanda ini terletak di jalan irigasi Gisting Bawah, Kecamatan Gisting, Tanggamus. Awalnya, Dam Margo Tirto merupakan benteng pertahanan pemerintah kolonial Belanda yang dibangun pada tahun 1930. Sejak 2014, lokasi ini berubah menjadi salah satu objek wisata di Lampung, khususnya untuk masyarakat Tanggamus. Lokasi yang saat itu memang dikelilingi pohon bambu dan semak belukar terdapat sumber air. Pembuatan dam baru dilakukan tahun 1972. Dam yang terdapat di Indonesia dapat dimanfaatkan sebagai tempat pariwisata. Adapun yang dimanfaatkan sumber airnya. Sumber daya alam berupa air dengan kejernihan air tersebut beserta volume air yang banyak sehingga saat terjadi musim kemarau, Dam Margo Tirto tersebut tidak mengalami kekeringan sehingga penulis mengambil judul Analisis Daya Dukung Sektor Perairan dalam Pengelolaan Wisata Dam Margo Tirto di Kecamatan Gisting. Rumusan masalah. Bagaimana daya dukung sektor perairan di Dam Margo Tirto sebagai tempat pariwisata? Yang kedua, bagaimana cara. Dan yang terakhir adalah apakah dampak yang dirasakan oleh masyarakat sekitar Dam Margo Tirto? Tujuan penulisan. 1. Untuk dapat mengetahui bagaimana daya dukung sektor perairan di Dam Margo Tirto sebagai tempat pariwisata. 2. Untuk mengetahui bagaimana cara pengelolaan wisata Dam Margo Tirto. Ketiga, untuk mengetahui apakah dampak yang dirasakan oleh masyarakat sekitar Dam Margo Tirto. Bab 2 yaitu tinjauan pustaka. 1. Daya dukung lingkungan hidup. Menurut Kusuma Stuti 2017, daya dukung lingkungan adalah batas teratas dari pertumbuhan suatu populasi saat jumlah populasi tidak dapat didukung lagi oleh sarana, sumber daya, dan lingkungan yang ada. Kemudian sektor pariwisata. Sektor merupakan sebuah pembagian daerah administratif yang lazim dipakai di berbagai negara. Sektor perairan merupakan salah satu sektor terpenting. Sektor ini akan mempengaruhi sektor lainnya seperti sektor pertanian. Bendungan atau dam irigasi tak asing lagi bagi para petani di Lampung, karena sebagian besar pertanian mereka bergantung pada pengairan. Maka dari itu, sektor ini harus dikelola dengan baik dan benar. Ketiga, perairan. Perairan menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah laut yang termasuk kawasan suatu negara. Perairan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah wilayah perairan sedimen lokasi penelitian, yakni yang ada di Dam Margo Tirto, Kecamatan Gisting. 4. Pengelolaan. Pengelolaan adalah proses penataan kegiatan yang akan dilaksanakan melalui fungsi-fungsi manajemen, tentu gunanya sebagai tolak ukur untuk menentukan keberhasilan sebagai bentuk dari pencapaian tujuan bersama. Yang kelima, wisata. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang pariwisataan,
pariwisata adalah sebagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Nah, selanjutnya memasuki bab 3, yaitu metode penelitian. Metode penelitian atau metode ilmiah adalah prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Jadi, metode penelitian adalah cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan. Sedangkan teknik penelitian adalah cara untuk melaksanakan metode penelitian. Nah, metode penelitian ini biasanya mengacu pada bentuk-bentuk penelitian. Nah, pada bab 3 ini, itu ada pertama yaitu prosedur penelitian. Nah, prosedur penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan cara deskriptif. Penelitian deskriptif sendiri adalah suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau. Metode ini digunakan dalam penelitian analisis daya dukung sektor perairan dalam pengelolaan wisata Damargo Tirto di Kecamatan Gisting. Nah, selanjutnya ada waktu dan tempat penelitian. Kami mengambil hari Kamis, tanggal 17 Juni 2021 dengan waktu jam 4 sore dan lokasinya ada di Margo Tirto RT 7, Dusun 2A, Gisting Bawah, Kecamatan Gisting, Tanggamus. Nah, selanjutnya itu ada data dan teknik pengumpulan data. Nah, data sendiri itu kita menggunakan data kualitatif. Menurut Sigoda tahun 2011, metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Nah, yang selanjutnya itu ada teknik pengumpulan data. Dalam teknik pengumpulan data ini ada beberapa tahap. Yang pertama ada observasi. Nah, observasi pada penelitian ini dilakukan di Damargo Tirto RT 7 Dusun 2A Gisting Bawah, Kecamatan Gisting, Tanggamus. Nah, selanjutnya wawancara. Penulis mengumpulkan data dan informasi dengan bertanya langsung kepada seseorang yang bertugas di Damargo Tirto RT 7 Dusun 2A Gisting Bawah, Kecamatan Gisting, Tanggamus. Nah, selanjutnya adalah studi kepustakaan. Nah, kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari atau mengkaji serta menelaah literatur berupa buku, jurnal, makalah, maupun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Nah, selanjutnya ada teknik pengolahan dan analisis data. Pada teknik pengolahan ada dibagi dua tahap. Yang pertama pengeditan. Nah, pengeditan ini adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah terkumpul. Tujuannya untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan di lapangan yang bersifat koreksi. Nah, yang kedua ada pemberian kode atau coding. Nah, ini adalah pemberian kode-kode pada tiap data yang termasuk dalam kategori yang sama. Kode adalah isyarat yang dibuat dalam bentuk angka atau huruf yang memberikan petunjuk atau identitas pada suatu informasi atau data yang akan dianalisis. Nah, selanjutnya ada analisis data. Menurut Molong tahun 2020, maksud saya tahun 2002, analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Dengan demikian, maka data-data akan lebih mudah dipahami dan disimpulkan. 4. Hasil dan pembahasan. Sejarah dan keadaan geografis Damargo Tirto. Sejarah Damargo Tirto. Damargo Tirto merupakan peninggalan zaman Belanda. Lokasi yang dikelilingi pohon bambu dan semak belukar terdapat sumber air. Pembuatan dam dilakukan tahun 1972. Dam Margo Tirto memiliki 3 bagian. Bagian pertama merupakan benteng atau tembok penahanan air. Tengahnya merupakan penampungan air dengan kedalaman 1,2 meter. Bagian ketiga merupakan pintu air penahan yang digunakan untuk jalannya air sebagai irigasi. Tahun 1984, dam tidak terurus dan terbengkalai. Tahun 2014, bulan April dengan swadaya masyarakat melakukan perbaikan pada lantai sekitar kolam.
Bulan Agustus, pemerintah Kabupaten Tanggamus memberikan bantuan dengan melakukan penalutan sepanjang 200 meter dan pengerukan yang mengelola melalui BUMDes. Keadaan geografis Dam Margotirto. Dam Margotirto adalah tempat wisata yang berada di perbatasan antara dua pekon, yakni Pekon Gisting Bawah dan Pekon Lanbau. Hasil dari observasi dan wawancara kepada Bapak Purwadi, penelitian dilakukan pada tanggal 17 Juni 2021 di RT 7, Dusun 2A, Gisting Bawah, Kecamatan Gisting, Tanggamus. Saat dam tidak terurus, terjadi pendangkalan, kemudian setelah diurus oleh kelompok tani dan diberi nama Margotirto. Kemudian dilakukan penalutan, dulu airnya hanya tinggal 50 cm. Sekarang genangan air sekitar 15 meter dan sekarang menjadi sekitar 50 meter. Tujuan dibuat Dam Margotirto awalnya tidak hanya membuat tempat wisata, namun untuk konservasi mata air, menjaga mata air agar airnya tetap selalu ada dan jangan sampai mata air dam ini nantinya hanya tinggal cerita. Namun ada dampak negatifnya, yaitu yang pertama, saat sepi banyak anak-anak muda nongkrong. Yang kedua, menjadi pusat anak-anak bolos sekolah, rata-rata anak SMP, yang paling banyak dari SLTA atau SMA. Pembahasan. Daya dukung sektor perairan dalam wisata Dam Margotirto. Pertama, sangat didukung oleh sumber daya alamnya berupa air yang berlimpah dan sangat tersedia di Dam Margotirto, RT 7, Dusun 2A, Gisting Bawah, Kecamatan Gisting, Tanggamus. Pada mulanya, Dam Margotirto adalah sebuah bendungan yang dimanfaatkan untuk irigasi sawah dan sumber air masyarakat sekitar. Dam Margotirto ini dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes. Cara pengelolaan wisata Dam Margotirto ini adalah 1. Pertama, untuk konservasi mata air. Setelah itu, Pemda meluncurkan dana untuk pembuatan talut. Kemudian dijadikan tempat objek wisata yang pengelolaannya dengan selalu menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan Dam Margotirto dengan tidak membuang sampah sembarangan. Menjaga kejernihan air agar tidak tercemar oleh lingkungan sekitar. BUMDes mempunyai proklim atau program iklim yang dilakukan setiap 2 bulan sekali. Tujuannya untuk membersihkan sampah di sekitar dam. Menjaga keadaan lingkungan alam sekitar seperti pepohonan dan rumput-rumput sekitar agar tidak menjadi semak belukar. Penanaman pohon, menjaga fasilitas yang ada di Dam Margotirto. Dampak yang dirasakan oleh masyarakat sekitar Dam Margotirto. 1. Dampak positif. Sudah tidak angker, menjadi tempat bermain. Dulunya sepi, sekarang ramai. Pembuatan jalan membuka peluang bagi masyarakat untuk penjualan. Adanya 3 bagian bendungan di Dam Margotirto yang sangat bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Masyarakat pun bisa menggunakan air dari dam ini kapanpun itu. Dam ini dapat digunakan untuk irigasi sawah, kebutuhan rumah tangga, dan pertanian. Yang kedua, dampak negatif. 1. Banyak anak-anak muda nongkrong. 2. Pusat anak-anak sekolah bolos. Kemudian adanya pengunjung yang tidak sopan saat berkunjung ke tempat wisata Dam Margotirto, seperti membuang sampah sembarangan, merusak fasilitas, mencemari lingkungan, sehingga membuat masyarakat merasa khawatir dan resah akan pengunjung tersebut. Nah, selanjutnya itu adalah bab 5, yaitu bab penutup. Nah, pada penelitian ini dapat diambil kesimpulan. Yang pertama itu ada daya dukung dari sumber daya alam berupa air yang sangat tersedia di Dam Margotirto, RT 7, Dusun 2A, Gisting Bawah, Kecamatan Gisting, Tanggamus. Daya dukung dari masyarakat yang ikut berpartisipasi, serta adanya kontribusi dari pemerintah. Nah, yang kedua, Dam Margotirto ini dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes. Nah, pengelolaannya itu dengan cara menjaga kebersihan, kelestarian lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, menjaga kejernihan air, proklim atau program iklim, dan penanaman 100 pohon yang setiap 3 bulan selalu dilakukan perawatan. Nah, yang ketiga, dampak positifnya banyak perubahan yang terjadi pada Dam Margotirto, yaitu membuka peluang bagi masyarakat sekitar untuk berjualan,
adanya 3 bagian bendungan dengan kegunaannya masing-masing. Nah, dampak negatifnya menjadi pusat anak-anak bolos sekolah, adanya pengunjung yang tidak sopan, membuang sampah sembarangan, merusak fasilitas, ataupun mencemari lingkungan sekitar Damargotirto. Nah, lalu ada saran. Yang pertama bagi peneliti, harapan ke depan agar bisa memperluas materi penelitian ini. Nah, untuk bagi pengelola, harapannya agar tetap dijaga kelestarian dan kebersihan lingkungan, kejernihan airnya, serta menambah fasilitas-fasilitas yang belum tersedia dengan menuangkan ide-ide yang inovatif. Nah, bagi pemerintah, harapannya agar Damargotirto yang dijadikan sebagai tempat wisata bisa berkembang dengan adanya dukungan penuh dari pemerintah. Lalu bagi pembaca, penulis mengharapkan kritik dan saran mengenai pembahasan karya ilmiah. Nah, untuk bagi masyarakat, semoga selalu mendukung dalam pengembangan Damargotirto yang dijadikan sebagai tempat wisata, dan semoga tidak merasa bosan dan acuh tak acuh dalam pengembangan Damargotirto yang dijadikan tempat wisata. Terima kasih, itulah presentasi hasil makalah kami yang berjudul Analisis Daya Dukung Sektor Perairan dalam Pengelolaan Wisata Damargotirto di Kecamatan Gisting. Kami meminta maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.